Garuda terus terbang. Di tengah persiapan menuju laga melawan China dan Jepang, jangan lupa kalau kita juga pasti masih nunggu soal kepastian siapa dirtek baru. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, hal itu masih belum ada tanda-tanda pasti dari federasi meskipun udah menggait Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis. Namun di luar itu semua, setelah sempat dirumorkan jadi dirtek, kini nama Simon Tahamata kembali mencuat, yang mana kabar itu disampaikan oleh salah satu media besar di Belanda, yakni Football Premier, di mana Om Simon kabarnya akan bekerja sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Tentu saja hal ini dirasa lebih realistis serta peluang kebenarannya jauh lebih besar mengingat soal urusan beginian. Om Simon memang terkenal jago. Terlebih Om Simon diketahui juga udah memfollow akun PSSI, Timnas Indonesia, dan pastinya Erick Thohir. Hal yang pada akhirnya semakin membuat para tetangga makin iri serta kepanasan. Khususnya Malaysia, karena di satu sisi, kondisi timnas mereka kini kembali terguncang. Usai pelatih tim Harimau Malaya, Peter Klamoski, diduga terlibat perselisihan dengan salah satu legenda timnas Malaysia, Datuk Santok Singh, yang merupakan andalan tim Olimpiade Malaysia 1980. Sesuatu yang semakin menguatkan kalau soal urusan tim nasional, Indonesia bolehlah jadi yang paling berbangga, walaupun semua juga paham kondisi liga domestik di sini masih mak kejebluk gitu-gitu aja. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Simon Tahamata baru-baru ini namanya kembali mencuat usai salah satu media Belanda yakni Football Premier telah mengabarkan jika pria 68 tahun tersebut akan segera bergabung menjadi bagian dari timnas Indonesia, di mana Om Simon kabarnya akan didapuk menjadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Gak cuman yang ada di dalam negeri, melainkan juga pemain-pemain keturunan yang tersebar di luar negeri. Dan so pasti ini adalah tugas yang terbilang oke, karena nantinya kita bisa melihat bakat-bakat muda potensial secara lebih detail serta punya standar yang udah disesuaikan. Simon Tahamata telah menemukan tantangan baru dalam karirnya. Mantan pemain Ajax dan timnas Belanda itu akan menjadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Ia akan bekerja sama dengan pelatih Patrick Kluivert yang dibantu oleh asisten Denny Lancet dan Alex Pastoor. Dalam peran barunya, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mencari bakat baik di Indonesia sendiri maupun di antara pemain keturunan Indonesia di luar negeri termasuk Belanda. Penunjukan ini sesuai dengan visi jangka panjang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang berkomitmen pada pengembangan menuju Piala Dunia 2026. Tulis laporan tersebut. Yap, kendati dari pihak PSSI belum memberikan konfirmasi, namun kabar ini udah terlanjur menyebar khususnya di Belanda sana. Dan soal probabilitasnya bahkan udah mencapai 80-90%. Tentu saja menjadikan Om Simon sebagai kepala pemandu bakat. Jika benar adanya, maka so pasti Indonesia akan meraih untung besar. Selain itu, ini bukan cuma soal pencarian bakat muda, melainkan sosok Simon Tahamata itu sendiri, yang biar gimana pun juga merupakan tokoh sepak bola yang begitu dihormati khususnya di tanah Belanda. Yap, sekedar mengingat kembali bagi yang belum tahu siapa itu Simon Tahamata, terutama anak generasi sekarang. Dia itu adalah salah satu tokoh sepak bola yang punya reputasi cukup mentereng. Semasa bermain, ia pernah membela tim-tim besar Belanda seperti Ajax dan Feyenoord. Selain itu, pria yang dulu aktif bermain sebagai winger itu juga pernah main untuk salah satu tim ternama Belgia, Standard Liège. Tentu masa terbaiknya adalah saat membela Ajax, di mana ia mampu meraih 3 gelar Eredivisie secara beruntun dari musim 1976, 1977, sampai 1978-1980. Kemudian ia juga berhasil meraih 1 gelar KNVB bersama Ajax di musim 1978-1979. Selain di Ajax, Simon juga berhasil membawa Standard Liège menjadi juara Liga Belgia 2 kali beruntun di musim 1981-1982 dan 1982-1983. Kemudian ia juga berhasil mempersembahkan 1 gelar Belgian Cup dan 1 gelar Belgian Super Cup. Nah, di timnas Belanda sendiri, Simon tercatat punya 22 caps dengan torehan 2 gol. Dunia lihat semangat kami.
selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Sayapmu lebar, bodohku angkasa menyatu. Yap, selepas pensiun sebagai pemain pada 1 Juli 1996, Simon Tahamata kemudian bekerja sebagai pelatih tim muda untuk Standard Liège, Germinal Beerschot, dan Ajax Amsterdam. Nah, pada tahun 2009, dirinya memutuskan untuk menerima tawaran bekerja untuk suatu periode sebagai pelatih teknis tim muda U10 sampai U15 dari klub sepak bola Arab Saudi Al Ahly. Dan sejak Oktober 2014 sampai 2024, Simon Tahamata kembali ke Ajax untuk menjadi pelatih tim muda di sana. Di samping itu, Simon juga aktif membina akademi sepak bola miliknya yang bernama Simon Tahamata Soccer Academy yang didirikan pada tahun 2015. Ya, berkaca dari semua hal tadi, maka wajar jika Simon Tahamata sangat cocok untuk jadi kepala pemandu bakat karena ia diketahui sangat cakap untuk mencari serta membina pemain muda. Dan di luar dari itu, setidaknya ada beberapa keuntungan besar lainnya yang akan didapat apabila Simon Tahamata beneran fix join. Pertama, udah pasti soal koneksi, terutama dengan pemain keturunan. Yap, dengan reputasi yang mentereng di sepak bola Belanda, nama Simon Tahamata secara tak langsung sangat melegenda di sana, terutama bagi yang punya hubungan dengan Ajax. Dan Simon pun punya koneksi dengan pemain keturunan yang dulu pernah ia bina di tim junior Ajax, seperti Pascal Struijk ataupun Tristan Guier. Kemudian keuntungan kedua adalah Simon ini punya ikatan yang kuat dengan Indonesia. Yap, Simon Melkianus Tahamata merupakan 100% berdarah Indonesia, yang mana ayah dan ibu Simon sendiri berasal dari Maluku, sebelum akhirnya keduanya pergi ke Belanda. Nah, melihat itu semua, terlepas dari segala cerita masa lalu yang ada, Simon Tahamata sangat paham dan mengerti gimana kultur Indonesia, sehingga pastinya akan lebih mudah baginya untuk beradaptasi serta berkomunikasi. Lalu yang ketiga, jelas soal pengalaman membina pemain muda. Inilah yang sejatinya dibutuhkan PSSI, seseorang yang benar-benar paham cara menciptakan serta mengelola bibit-bibit unggul. Dan Simon Tahamata dinilai adalah orang yang tepat karena pengalamannya melatih tim muda Ajax, Al Ahly, Standard Liège, Germinal Beerschot, sampai yang terakhir di Deutsche Football Academy di Berlin, Jerman pada 1 Maret 2024 lalu. Dan juga ia sendiri punya akademi sepak bola yang cukup ternama di Belanda. Intinya, Simon Tahamata punya koneksi luas di sepak bola internasional, lalu paham dan mengerti soal budaya Indonesia, serta berpengalaman terutama di bidang pembinaan. Sehingga ya tadi, Indonesia beruntung kalau bisa menjalin kerjasama dengan dirinya. Kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Sayapmu lebar, bodohku angkasa menyatu jauh ke kota cinta. Langit cerah, meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Di sisi lain, mendengar kabar ini, Sopasi membuat para tetangga makin jealous. Karena selain Indonesia dapat sorotan yang lebih besar, dari sisi teknis, ini juga akan membuat timnas Indonesia jadi makin kuat dari sisi di balik layar. Nah, salah satu tetangga yang mungkin paling panas Sopasi Malaysia. Karena di satu sisi, timnas mereka sekarang sedang menghadapi konflik baru, yang mana itu melibatkan pelatih kepala Peter Klamoski dan Datuk Santok Singh, legenda timnas Malaysia di Olimpiade 1980. Yap, Santok sendiri mengklaim dalam sebuah acara olahraga di Kuala Lumpur bahwa identitas sepak bola negara Malaysia sedang terkikis oleh pengaruh asing, di mana Santok bahkan menjuluki Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sebagai Asosiasi Sepak Bola Mat Saleh atau orang asing, dan menuduh bahwa pelatih dan pemain lokal dikesampingkan. Nah, mendengar hal tersebut, Klamoski pun akhirnya jelas tak bisa menahan diri dan langsung memberikan tanggapan. Bahkan nih, saking geramnya, Klamoski menyebut sang legenda sebagai orang bodoh. Buset, ngeri-ngeri. Yap, tentu saja Klamoski merasa gerah dengan berbagai kritik yang ingin menjatuhkan sepak bola Malaysia. Selain itu, ia juga merasa curiga dengan motif yang melatar belakangi kritikan terhadap timnas Malaysia. Dan dia merasa kecewa karena seseorang yang berstatus sebagai legenda Harimau Malaya malah jadi pihak yang berusaha menjatuhkan timnasnya sendiri. Ternyata nggak jauh beda ya sama di sini. Canda deh. Saya tidak mengerti mengapa seseorang mencoba menyerang tim nasional. Orang-orang kita sendiri yang mencoba menjatuhkan kita. Anda menyebutkan artikel atau wawancara kemarin
Itu seseorang yang pernah mengenakan seragam tim nasional, dan sekarang mereka menahan kita. Mungkin itulah sebabnya sepak bola Malaysia berada di tempatnya sekarang. Pernyataan itu salah. Di mana pelatih Malaysia? Mereka ada di sini, seperti Nafuzi, Hayo, dan Aidil bersama saya. Mereka juga legenda nasional. Staf saya dan saya bekerja sama erat dengan pelatih lokal. Beberapa hari yang lalu, kami mengikuti kursus lisensi profesional untuk membantu mereka. Fakta-faktanya ada di sana. Jika Anda berkelahi dengan orang bodoh, maka Anda akan mulai terlihat seperti orang bodoh. Dan saya tidak akan melakukan hal itu, kata Peter Klamowski seperti dikutip dari New Straits Times. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Yap, terlepas dari apapun perihal Om Simon, ya semoga itu benar adanya. Karena Mimin percaya hasilnya akan bagus. Itu juga kalau orang-orang di sekitarnya mendukung loh ya. Dan mudah-mudahan sih dukung, kan gitu. Kemudian soal konflik di Timnas Malaysia, ya sebenarnya masalah mereka nggak jauh beda sama kita. Cuman ya tetap, kita harus ngasih dukungan biar ke depannya sepak bola ASEAN bisa menciptakan persaingan yang lebih kompetitif, kan gitu. Dan di luar itu semua, yang paling penting untuk sekarang ini, segala apa yang dibutuhkan untuk menciptakan kesatuan yang kuat, baik teknis maupun non-teknis, itu harus benar-benar dilakukan. Dan buat para pemain, semoga bisa menampilkan yang terbaik, siapapun nanti yang dipercaya tampil. Nah, kembali lagi kalaupun dalam titik ini, para negara tetangga iri karena Indonesia jadi negara ASEAN yang paling disorot, ya udah biarin aja nggak apa-apa. Hitung-hitung jadi motivasi juga kan buat mereka. Toh dulu kita juga pernah ada di titik terendah, maka ya wajar-wajar aja jika sekarang kita boleh berbangga diri, kan gitu. Tapi tetap jangan berlebihan ya, tar jatuhnya sombong, dan biasanya kalau gitu dah hasilnya jelek. Ya stay cool dan chill aja ya kan. Dan untuk segala hal di luar sana yang berpotensi bikin timnas remuk redam, yuk sama-sama kita sliding lanto apuk lambene. Pokoknya jaga terus timnas kita karena ya emang ini kebanggaan kita. Ciptakan suasana yang damai sentosa karena timnas akan menghadapi 2 laga krusial yang menentukan langkah ke Piala Dunia. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik kala terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami.